Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gandara Rustam. Di sini saya bersama dengan direktur dari salah satu lembaga sosial masyarakat Rumah Indonesia, yakni Mas Ahmad Syafi'i. Begitu ya, Mas? Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit banyaknya berbincang mengenai salah satu tradisi budaya lokal yang ada di Indonesia gitu kan, yang kemudian saya ingin melakukan sosialisasi gitu kan kepada salah satu lembaga sosial masyarakat yang memang terkhusus bergerak di bidang itu. Boleh minta waktunya ya, Mas? Ya, silakan. Oke. Jadi saya gini, Mas, saya selaku mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang ke yang terkhususkan dimintai untuk mengerjakan salah satu tugas kuliah dari event manajemen, dan itu yakni untuk memperkenalkan kepada hal yang umum tentang salah satu dari sekian banyaknya tradisi budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian notabene saya sebagai orang Sunda gitu kan, Mas. Nah, hasil saya ingin memperkenalkan yakni yang disebut dengan aksara Sunda. Nah, aksara Sunda itu bagi saya itu unik gitu. Seperti halnya aksara Jawa gitu kan, yang kuno-kuno yang seperti itu. Nah, jadi dalam aksara Sunda sendiri itu sebenarnya aksara Sunda kalau kita melihat dari historisitas itu udah ada ditemukannya itu abad ke-12. Namun dalam perkembangannya pada waktu itu dikarenakan adanya kolonialisme gitu kan. Nah, orang-orang Sunda itu dikekang. Jadi mereka itu tidak boleh menggunakan aksara Sunda gitu kan. Ya mungkin untuk berkomunikasi masih bisa gitu kan. Tapi untuk aksara-aksara yang seperti itu ternyata dikekang oleh kolonialisme. Nah, sampai kepada ada beberapa ilmuwan, ya kita sebut sebagai sejarawan ataupun arkeolog, yang mereka tuh melakukan riset ke tanah Sunda. Nah, kemudian mereka itu mengkaji manuskrip baik itu buku, kitab dan lain sebagainya yang mana ditulis oleh aksara Sunda. Nah, sampai kepada mereka bisa menyimpulkan ternyata aksara Sunda ada ataupun telah ditemukan itu di abad ke-12. Nah, uniknya di dalam aksara Sunda itu jadi ada 3 komponen dalam aksara Sunda kalau kita melihat dari perspektif struktur dan kaidah bahasanya gitu kan. Yang pertama itu bahasa vokal yang terdiri dari 7 bahasa vokal. Ada A, E, O, U, E, dan U. Nah, itu yang lucunya. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu lebih dari 20. Lebih dari 20, dan secara homogen ataupun keseluruhan itu didominasi dengan huruf vokal A. Contoh ada K, Na, Sa, Ja, Ga, Nga gitu kan. Jadi akhirannya itu pasti ada A gitu kan. Nah, kemudian ada yang ketiga disebut itu panyecek. Panyecek itu jadi semacam simbolik tambahan yang mana itu bisa menjadikan K itu jadi ko, atau K jadi ku, atau K jadi ki, atau KA itu A-nya dihilangkan. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu warisan budaya yang mungkin sampai sekarang saya sedikit banyaknya mempunyai teman dan melakukan riset mini riset gitu kan. Ternyata anak-anak Sunda pun yang seharusnya mereka punya rasa primordialisme yang lebih tinggi, mereka ternyata gagap dan bahkan tidak tahu dengan aksara Sunda seperti itu. Nah, maksud dan tujuan saya untuk mendiskusikan hal tersebut kepada jenengan agar sampean selaku direktur dari salah satu LSM yang mungkin bisa lebih memfokuskan arah gerak dari SLM untuk lebih memperkenalkan budaya gitu kan. Gitu. Oke. Tentu terima kasih ya atas presentasi yang sudah diberikan. Sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat, lembaga non NGO gitu yang bergerak di bidang banyak hal sebenarnya, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini menjadi sangat penting ya, bahwa adanya bahkan mungkin ratusan bahasa, ratusan aksara-aksara yang ada di Nusantara ini. Tentu kita sebagai putra bangsa harus merawatnya. Tentu ini saya sangat mendukung
Dan insya Allah tentu lembaga Rumah Indonesia ini ya akan terus berjuang untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam perawatan kebudayaan kita. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Oke. untuk waktunya. Ya mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.